Itu yang saya ambil itu sekitar 250-an juta aja. Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Kreatif Cilik. Baru beberapa hari ini saya membuat video tentang bahayanya jika kita memposting sesuatu di media sosial dengan tidak berhati-hati. Karena dari postingan kita bisa berpotensi kasus pencurian data atau pembobolan data. Nah, teman-teman, kasus ini sudah menjadi rahasia umum, artinya bukan hal yang biasa atau sudah banyak terjadi khususnya di Indonesia ini. Nah, pembobolan data ini bisa saja karena seorang hackernya itu sengaja mencari data untuk dibobol atau perusahaan tertentu karena punya tujuan yang jahat atau mengambil keuntungan sendiri. Ada juga yang karena pemilik server atau pemilik data itu tidak menyadari bahwa data yang dia posting yang tujuannya bukan untuk hal negatif atau tujuannya mungkin mau merekrut karyawan atau hal-hal yang lainnya, akhirnya dari data itu bisa dibobol oleh para hacker. Video yang sebelumnya yang saya buat bagaimana pentingnya kita menjaga saat kita mengupload di media sosial, khususnya yang lalu itu berkaitan dengan sertifikat seminar, karena di situ ada tanda tangan, kemudian ada label atau logo dan yang lain sebagainya. Videonya ada di sini, yang video saya kemarin, dan ada di kolom deskripsi. Teman-teman semua, ternyata setelah saya upload video itu, tidak lama kemudian ada dari media nasional yang sudah memposting kasus pembobolan data, yaitu saldo pulsa yang jumlahnya sekitar 6 miliar dibobol sekitar ratusan juta. Nah, ini karena terjadi bukan karena kesengajaan seorang hacker mencari pemilik data ini, tetapi pemilik data memang berniat memposting data Excelnya di Telegram yang itu bisa diakses oleh orang lain. Tetapi ternyata dari data itu terdapat skrip-skrip atau IP addressnya yang bisa dibobol oleh para hacker. Nah, karena hacker ini juga kemungkinan membutuhkan dana, akhirnya dia mau mengambil uang saldo pulsa ini yang berjumlah ratusan juta. Tidak lama lagi, silahkan langsung lihat video ini. Saya ngambil atau sumbernya dari TV One dalam program Menyingkap Tapir. Ini videonya. Di Banjarnegara, walaupun banyak 14 titik, tapi titiknya ini walaupun hilang 3, tapi mengganti timeline waktu kejadian. Kalau Mojokerto agak spesifik selang jam. Nah, ini kita putuskan ke Banjarnegara. Kita temukan hari hanya untuk berangkat. Pak, iya, saya sendiri gimana Pak? Oh, ada yang ditanyakan terus. Oh iya, monggo silakan masuk. Ini nanti ya. Ya Pak. Namanya Abdul Aziz ya? Iya Pak. Ini rumahnya di Kecamatan Ucang. Iya Pak. Bawang. Iya. Banjarnegara. Enggak dapatnya pulsa dari mana? Itu dari ya teman ke teman, dari grup kan ada teman jual pulsa gitu. Ya. Siapa namanya? Namanya? Ya. Nama teman yang jual pulsa itu sebelumnya. Mas Tahyan. Tahyan itu mana orangnya? Tahyan. Iya. Di mana rumahnya? Di Cilacap. Cilacap. Dia jual pulsa juga kah? Oh, kan. Dia kok bisa dapat pulsa dari Tahyan gimana, kan udah nggak jualan lagi dia di sana? ya mungkin
teman-temannya kan jualan ya, saya kira itu dari temannya Pak. Oh gitu. Iya. Bener nggak tuh kalau misalnya cara transfer pulsanya kayak gitu? Saya nggak tahu kalau itu Pak. Saya mungkin dapat pulsanya gitu Pak. Nah, inilah kasusnya. Kasus terjadi di Kalimantan Selatan. Kemudian korbannya atau pemiliknya, pemilik servernya itu di Kalimantan Selatan. Kemudian yang mengambil atau yang membobol itu berada di Jawa Tengah, khususnya di Wonosobo, dan kemudian ada yang di Cilacap. Ya, awal mulanya pemilik server ini melihat saldonya yang sekitar 180 juta tiba-tiba menjadi 50 juta. Itu waktu itulah pemilik servernya tahu bahwa ada sesuatu yang hilang. Mungkin sebelum-sebelumnya belum ketahuan. Dari situ pemilik akun langsung lapor ke pihak cyber, polisi cyber di Kalimantan Selatan, lalu melakukan penyelidikan. Loh, tadi katanya bilang nggak ada. Ini apa ini? Punya siapa? Buka dulu siapa? Nama siapa namanya? Nah ini Abdul Aziz Alami. Ya Pak. Loh, tadi kamu bilang nggak ada, katanya buat teman. Gimana sih? Ya, Ya siapa? ini kamu pegang dulu nih. Ini punya ya. Hitung. Itu kartu apa itu? Ya itu yang buat ngirim pulsa Pak. Kirim pulsa? Iya. Oh, katanya di counter tadi. Oh, ini pulsa banyak ini apa ini? Oh, banyak sekali nih. Iya Pak, itu Pak hasil penjualannya Pak. Pulsa? Iya Pak. Iya, yang pakai cara transfer pulsa itu. Iya Pak. Iya. Iya. Oh, kamu tadi bilang di counter. Yang bener aja ngomong. Nah, itu tadi videonya. Abdul Aziz Alamin sebagai penampung, ternyata penampung saldo yang tugasnya dia adalah menjual ke masyarakat gitu. Jadi dia sebagai penampungnya. Tetapi ada yang bertugas menyedot atau hackernya tadi itu tinggalnya di Cilacap, namanya Tahyan. Dia melakukan pembobolan saat di rumahnya. Videonya. Angkat sih. Sini deh. Gini. Ngapain toh? Ngapain kan? Ngapain? Ini software. Sopir apa? Niku sih kan lamel-lamel. Wow, deh Pak. Awalnya ya kan di Telegram kan dia bagi Excel, file Excel. Iya. Terus tak dekompil. Nah, sampai tuh. Yang dibuat di file Excel itu apa? Programnya dia. Iya. Nah, dia bagikan lah kan file Excel Iya. yang open source kan dia bagikan. Orang sini kan nyuruh juga. Nah. Orang deket sini yang ambil itu apa? Yang ambil itu Kang, program. ini softwarenya aman apa enggak? Terus ya coba saya minta actionnya, coba tak lihatkan. Dan dikompil. Tak dekompil. Nah akhirnya Banyak script kan di situ. iya. Nah, terus Lah akhirnya kan, ini IP-nya, terus IP-nya coba tak masukkan ke apa browser. nah, terus Lah kok langsung buka semua Buka HP-nya. semua. Nah terus itu di anu juga ada, tak kasihkan, ini ternyata apa mudah dijebol ini. Jadi kalau tarik apa Usaha. anu Shopee itu jangan banyak-banyak, tiap hari ditarik, soalnya beresiko ini kalau jangan ditampung banyak-banyak di Shopee. ditarik gitu. Bermula dari file Excel yang ternyata di dalamnya terdapat data-data penting, dan disitulah terdapat IP addressnya yang bisa dibobol oleh hacker, yaitu akun korban.
Korban bernama Imanuddin adalah korban yang berada di Kalimantan Selatan. Dia menjual pulsa, saldonya tiba-tiba berkurang karena ketidaksengajaan datanya terekspos di Telegram. Awal mula saya mempelajari dunia pemrograman sejak sekitar 2013, karena awalnya kan saya punya usaha server juga, server pulsa yang dulunya itu ya dapat harga murah tapi masih manual. Akhirnya dari situlah saya kepikiran untuk membuat robotik menggunakan pemrograman VBNet. Tapi kan itu ibaratnya nggak semata-mata karena uang, soalnya di dalam server itu nilainya itu fantastis, kayak sekitar 6 miliar sekitarnya jumlahnya di dalamnya. Nah, itu yang saya ambil itu sekitar 250-an juta aja. Setelah dapat pulsanya itu kan saya kan tidak punya chipnya yang buat naruh hasil peretasan tadi. Akhirnya saya menghubungi teman saya Ayis, itu Abdul Ayis. Setelah semua siap, pulsa yang dari korban tadi saya transferkan ke kartu yang ada pada saudara Ayis. Untuk kedua pelaku kita kenakan pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Itu ancaman hukumannya 6 tahun dan denda 600 juta rupiah. Awalnya saya ke outlet. Nah, pas di outlet saya ditawarin penambahan stok oleh dealer. Terus dealer ini nanyakan mau nambah stok apa enggak untuk hari ini. Saya cek saldo di server saya. Ternyata saldo itu yang dari tadi malam hampir 200 juta, 180-an. Pas saya cek siang jam 1-an cuma sisa di bawah 150 juta, 130 sekian. Di situ saya kaget, Pak. Tidak hanya itu, ternyata hasil catatan kasus data bocor atau penipuan di Kalimantan Selatan tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan drastis. Artinya, yang di tahun 2019 terdapat 73 pengaduan masyarakat, yaitu berkaitan dengan kasus penipuan online dan yang lain sebagainya. Dan di tahun 2020 meningkat menjadi 163 pengaduan masyarakat, dari 73 menjadi 163. Ini sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa diremehkan. Kasus yang paling menonjol dari sekian kasus ini yaitu berkaitan dengan penjualan atau jual beli online, kemudian penipuan lapangan kerja, dan undian berhadiah yang mengatasnamakan pemilik bank dan yang lain untuk sebagainya. Jumlah kasus yang dilaporkan pada di Ditreskrim Khusus Polda Kalsel ada peningkatan. Kalau kita lihat dari tahun 2019 itu ada 73 pengaduan masyarakat, kemudian jadi LP ada 10 LP. Kemudian tahun 2020 ada 163 pengaduan masyarakat dan yang jadi LP adalah 22 laporan polisi. Ini ada peningkatan terkait dengan pengaduan masyarakat pada Direktorat Kriminal Khusus. Kalau tren atau kasus cyber yang paling menonjol adalah masalah penjualan beli online, jual beli online ya. Kemudian penipuan lapangan kerja. Kemudian penipuan bermodus pura-pura dari pihak bank ataupun dari pihak tertentu dengan menjanjikan satu hadiah. Kemudian ada juga kasus yang masalah love scammer. Tentunya ini semua menjadi perhatian buat kita. Saya kenapa membuat video ini karena ini penting. Sebenarnya para pembobol atau hacker ini orang pintar, tetapi sayang sekali kepintarannya digunakan untuk hal negatif yang merugikan orang lain. Nah, buat kita sebagai remaja, pemuda, generasi di Indonesia ini, kita bisa saja menjadi orang pintar dan hebat, tapi sangat sayang sekali kalau kita tidak mempunyai
karakter atau etika dalam bermedia sosial. Jika teman-teman tidak berhati-hati mengekspos data pribadi teman-teman ke media sosial, maka itu bisa berdampak. Jika teman-teman suka dengan video ini atau ingin melihat dokumen aslinya, silakan lihat di kolom deskripsi, ada link dari channelnya TV One dalam program Menyingkap Takbir. Jadi saya sumbernya dari TV One dan mau mengajak kita semua sebagai generasi muda untuk bijak dalam bermedia sosial. Dan jika teman-teman memang belajar program atau pemrograman atau coding dan yang lain sebagainya, teman-teman saya sarankan untuk bijak, jangan kita mengambil yang bukan menjadi hak kita. Oke, salam semangat, God with you.